Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Hari ini saya, Pendeta Silas Alokusa dari Jakarta, ingin menyampaikan firman Tuhan melalui acara Cahaya Kasih. Dan hari ini berkat firman yang saya mau bagikan kepada saudara adalah dengan tema dunia orang mati. Kemanakah orang mati? Mari kita berdoa sebelum membahas firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah bertemu dengan para pendengar untuk membagikan berkat rohani untuk kekuatan iman supaya kami tetap teguh percaya kepada Tuhan sampai akhir. Berkatilah firman yang akan diuraikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bacakan firman Tuhan dari Lukas pasal 16, ayat 22, dan seterusnya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemanakah orang percaya Yesus akan pergi setelah mati, dan kemanakah juga orang yang tidak percaya Yesus pergi setelah mati? Alkitab memberitahukan kepada kita dalam pembacaan ini bahwa orang yang percaya Yesus akan mati dan pergi ke alam maut. Pergi ke alam maut. Yaitu yang percaya Yesus pergi ke satu tempat namanya Firdaus, di alam maut di bawah bumi. Sedangkan yang tidak percaya Yesus menurut pembacaan ini, dia akan pergi ke alam maut juga, tetapi di tempat yang lain yaitu Hades. Tempat penderitaan, tempat siksaan, ada api. Sehingga mereka akan menderita di sana. Saya perlu mengenalkan tentang dunia orang mati. Di bawah bumi ada 4 tempat yang disebutkan Alkitab, yaitu jurang maut. Yang kedua, Tartaros atau tempat kurungan para tahanan malaikat-malaikat yang jatuh pada saat zaman Nuh. 3, Hades, tempat tahanan untuk orang-orang yang tidak percaya Yesus di sana untuk menantikan penghakiman akhir zaman. Yang keempat adalah Firdaus, yaitu tempat orang-orang percaya Yesus, baik orang perjanjian lama dan orang perjanjian baru. Yang kelima adalah Gehenna. Gehenna tidak terletak di bawah bumi seperti 4 tempat yang tadi saya sebut, tapi terletak di angkasa luar. Tempat itu disebut Gehenna, yaitu lautan api dan belerang. Tempat penghukuman kekal bagi orang-orang yang tidak percaya dan bagi iblis. Jadi tempat ini adalah tempat penghukuman terakhir ketika Yesus datang kedua kali, lalu menghakimi orang berdosa dan dibuang ke lautan api dan belerang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Orang-orang perjanjian lama yang mati dalam Yesus atau yang percaya Yesus akan dibawa ke Firdaus, bukan ke sorga. Firdaus itu terletak di bawah bumi.
tempat yang senang, tempat Lazarus dan Abraham ada disebutkan tadi. Mereka tahan di sana. Kenapa mereka tidak langsung masuk sorga? Karena karena Yesus belum mati menebus dosa di atas kayu salib, sehingga maut masih menawan mereka di sana. Dalam Efesus 4 ayat 7 dan 8 juga mengatakan mereka ini orang tawanan karena Yesus belum bayar dosa, sehingga upah dosa maut, mereka masih ada di sana. Kapan orang-orang percaya di Firdaus ini keluar? Karena Yesus sudah mati buat dosa mereka. Ketika di dalam Matius 27 ayat 51-52, ketika Yesus mati di atas kayu salib dan mengucapkan perkataan keenam, sudah genap, maka terjadilah beberapa mujizat di atas kayu salib, termasuk mujizat di kuburan, yaitu orang-orang kuburan terbuka dan orang-orang mati bangkit. Ini bicara tentang apa? Ini kebangkitan rohani atau perpindahan jiwa-jiwa orang mati yang ada di Firdaus di bawah bumi pindah ke sorga. Jadi kita yang percaya Yesus pada zaman sesudah kematian dan kebangkitan Yesus, begitu kita meninggal dunia, tidak lagi ke Firdaus di bawah bumi, tapi kita langsung dibawa pergi ke sorga. Firdaus itu sekarang ada di sorga. Paulus berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 1-4, dia pernah dibawa oleh Tuhan pergi ke Firdaus di atas, di sorga. Ya, jadi orang percaya Yesus sejak kematian dan kebangkitan Yesus itu ada di sorga atau langsung masuk sorga, tidak lagi di tempat penampungan sementara Firdaus seperti itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi yang tidak percaya Yesus itu akan pergi ke Hades. Mereka sudah menderita sakit, mereka sudah menderita sengsara. Sampai pada penghakiman akhir zaman, Yesus datang kedua kali menghakimi mereka, baru membuang mereka ke lautan api dan belerang, yaitu neraka. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11-15, saya akan baca 2 ayat saja buat saudara-saudara, yaitu orang-orang yang ada di Hades, yang ada di alam maut, akan dihakimi di penghakiman takhta putih besar. Penghakiman takhta putih besar adalah penghakiman khusus bagi semua orang yang mati di luar Yesus Kristus dari perjanjian lama sampai manusia terakhir atau perjanjian baru. Jadi mereka akan diputuskan, ada 2 kesalahan mereka yang menyebabkan mereka pergi ke neraka. Wahyu pasal 20 ayat yang saya mau bacakan adalah di ayat yang ke-11. Wahyu 20 ayat 11 berkata begini. Lalu aku melihat suatu takhta putih besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Maut dan kerajaan maut yang kita sebut tadi Hades itu akan menyerahkan orang-orang mati yang dikurung di sana, yaitu orang-orang yang tidak percaya Yesus, dibangkitkan dan dihakimi di takhta putih besar. Hakimnya adalah Yesus, dan dua kesalahan pokok atau 2 alat bukti yang dipakai untuk menjerat mereka, yaitu yang pertama, kitab. Dibuka kitab-kitab. Ini kitab apa? Kita perlu tahu ini Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Kitab ini adalah Alkitab, berisi kabar baik juru selamat dunia,
tapi juga menjadi kitab pidana atau kitab KUHP-nya sorga untuk menghakimi semua orang yang tidak taat kepada Injil Yesus dan kitab perjanjian lama. Siapakah yang menjadi pusat perjanjian lama dan perjanjian baru? Adalah Yesus Kristus. Jadi mereka tidak percaya ajaran kitab perjanjian lama dan perjanjian baru yang menunjuk pada Yesus sebagai juru selamat, maka Alkitab yang adalah kabar baik tentang juru selamat akan dipakai untuk menghakimi mereka, yaitu kitab seperti kitab pidana untuk menghukum mereka. Lalu alat bukti kedua untuk menjatuhkan mereka hukuman adalah karena mereka punya nama tidak tertulis di kitab kehidupan. Orang yang tidak tertulis namanya di kitab kehidupan, kata Wahyu 20 ayat 14-15, dibuang ke lautan api dan belerang, Gehenna. Ya, sehingga mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sedangkan orang percaya Yesus yang sudah diangkat ke sorga pada waktu kedatangan Yesus kedua kali, mengangkat mereka ke angkasa, bertemu dengan dia di sorga, bertemu Yesus di sorga, itu akan diadili di satu pengadilan khusus, supaya jemaat tahu. Karena umat Kristen kalau mendengar tentang penghakiman takut sekali, tapi sebenarnya ada macam-macam penghakiman di Alkitab. Salah satunya penghakiman takhta putih besar, itu khusus mengadili semua orang perjanjian lama dan baru yang tidak percaya Yesus. Sedangkan ada pengadilan lain yang namanya kursi pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. Itu khusus mengadili orang-orang percaya yang sudah diangkat bertemu dengan Tuhan di sorga. Pengadilan itu bukan untuk menghitung dosa Anda dan saya, tapi pengadilan Kristus adalah menghitung pahala dan mahkota di mana engkau berjeripaya karena pekerjaan Tuhan di bumi ini. Jadi jangan takut menghadapi pengadilan Kristus, karena dosa kita tidak dihitung lagi, tapi jeripaya kita yang dihitung untuk dikasih mahkota dan pahala. Jadi jemaat sudah bisa membedakan, atau pendengar sudah bisa membedakan dua pengadilan ini, sehingga kita tidak takut untuk menghadapinya. Tinggal kita setia pada Tuhan, berjeripaya, maka perhitungan tentang jeripaya kita akan dibalas oleh Tuhan pada kursi pengadilan Kristus, atau disebut bahasa Yunaninya Bema Kristus. Itu bukan pengadilan, itu bukan ada hakim, ada jaksa penuntut umum, ada pengacara. Di sana itu adalah tempat pembagian pahala bagi orang percaya semuanya. Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita pengadilan khusus untuk menghitung jeripaya kita dalam Tuhan. Saya mau menyampaikan kepada kita tentang ngerinya neraka atau Gehenna ini, yaitu lautan api. Tempat ini, kata Alkitab, itu tempat penyiksaan orang-orang yang tidak percaya selama-lamanya, sifatnya kekal. Ya, dalam Wahyu 20 ayat 10 dikatakan, mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya, berarti kekal, waktunya tidak habis. Yang kedua, sifat dari Gehenna adalah apinya tidak padam. Markus 9 mulai ayat 44 sampai 48 dikatakan bahwa apinya tidak mati atau tidak padam, dan orang yang ada di dalamnya tidak mati. Berarti ini penghukuman yang mengerikan sekali, karena di lautan api ini apinya tidak padam selama-lamanya, dan orang yang masuk ke dalam juga tidak mati selama-lamanya. Yang ketiga adalah tempat ini adalah tempat yang penuh dengan frustasi dan kertakan gigi. Ya, dalam Matius 13 ayat 42, tempat Gehenna ini adalah tempat di mana orang frustasi dan marah dan kertakan gigi. Matius 13:42 berkata, di sana kelak ada ratapan, tangisan, dan kertakan gigi. Mengerikan sekali ini neraka, karena orang akan frustasi dan marah-marah Tuhan. Mengapa mereka marah-marah Tuhan? Karena mereka telah beramal di bumi.
Karena mereka telah berjerih payah, mereka telah berbuat kebaikan, mereka telah berusaha untuk menjadi manusia yang baik supaya masuk surga. Tapi kenapa mereka dibuang ke neraka? Sehingga mereka maki-maki Tuhan Allah. Mereka bilang Tuhan Allah tidak adil, saya orang sebaik ini bisa ke sini. Tetapi Alkitab berkata bukan kebaikan dan amal ibadah manusia yang menyelamatkan, tapi karena anugerah Allah. Karena percaya Yesus. Efesus 2 ayat 8 dan 9, Titus 3 ayat 4 sampai 8 mengatakan orang masuk surga bukan karena amal ibadah dan perbuatan baik, tapi karena kasih karunia dari Allah melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Sehingga orang-orang di sana marah-marah Tuhan. Kenapa mereka pernah nyumbang ini, bikin ini, ya buat ini, buat kebaikan ini, tapi ada di neraka. Sehingga di neraka tempat frustasi, tempat maki-maki Tuhan selama-lamanya. Tempat ini juga adalah tempat perpisahan untuk selama-lamanya. Perpisahan dengan Allah dan perpisahan dengan saudara-saudara. Ini orang terpisah dengan Tuhan Allah selama-lamanya dan terpisah dari keluarga. Karena tidak ada persekutuan di sana. Yang keempat adalah tempat ini adalah tempat yang paling gelap. Tempat yang paling gelap. Berarti ini satu danau raksasa yang berisi api dan belerang yang gelap. Saya bacakan Matius 8 ayat 12 supaya kita tahu. Jadi tempat di sini orang tidak baku lihat atau orang tidak baku dengar. Kalau di Hades, orang kaya masih ngobrol sama Lazarus. Orang kaya masih ngobrol sama Abraham. Mereka masih bisa melihat satu sama lain. Tempatnya yang berbeda, yang sebelah Firdaus, yang sebelah Hades. Tetapi di Gehenna, lautan api yang ada di angkasa luar, yang masih kosong, karena itu tempat penjaranya selama-lamanya untuk orang yang tidak percaya Yesus. Jadi tempat ini gelap. Jadi sesama orang yang ada di sana tidak saling lihat. Karena kegelapan yang paling gelap di danau atau di lautan api dan belerang ini. Saya baca Matius pasal 8 ayat 12 supaya menggambarkan tempat ini. Saya harap pendengar jangan coba-coba tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan coba-coba murtad dari iman Kristiani lalu percaya kepada yang lain karena nasib kekal Anda sudah menanti Anda. Harus engkau takut dan gentar terhadap Tuhan. Matius pasal 8 ayat 12 berkata, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat kertakan dan ratapan dan kertakan gigi. Kegelapan yang luar biasa. Jadi orang sedang menderita dan mengerang kesakitan di sekitar kita, tapi kita tidak tahu siapa itu. Kenapa? Kegelapan yang paling gelap. Kamus bahasa Indonesia hanya tahu gelap dan terang. Tetapi Alkitab mengenal satu istilah, kegelapan yang paling gelap. Apa artinya kegelapan yang paling gelap? Ilustrasi saya adalah cari kucing hitam, pakai kacamata hitam di goa gelap. Itu kegelapan yang paling gelap. Cari kucing hitam, pakai kacamata hitam di goa gelap. Itu kegelapan yang paling gelap. Itulah Gehenna, itulah neraka akhir zaman. Jadi sangat mengerikan orang berpisah dari Tuhan Allah, orang berpisah dari sesama, karena walaupun ada teriakan histeris di mana-mana. Di lautan api ini miliaran, puluhan miliar orang, karena yang tidak percaya Yesus terlalu banyak. Tetapi suara teriakan mereka tidak bisa saling melihat, karena gelap yang paling mengerikan. Pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan, berarti saudara-saudara yang dikasihi Tuhan mesti sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen pada zaman ini meninggalkan iman Kristen dengan gampang. Mereka menjual Tuhan Yesus, bahkan menjual keselamatan yang begitu tinggi mahalnya, hanya karena jabatan, hanya karena ekonomi, hanya karena uang, dan lain-lain. Sedangkan mereka tidak tahu bahwa
penderitaan yang menanti mereka lebih dahsyat dari harta atau jabatan yang mereka dapat sesaat atau beberapa lama. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus bertobat dengan segenap hati dan percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, supaya kita bisa pergi ke sorga. Keselamatan itu bukan tergantung dari amal kebaikan. Yesaya 64 ayat 6 berkata, amal ibadah kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Ya, jadi kita tidak memiliki andil apa-apa untuk selamat, hanya karena anugerah. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, setia kepada Dia sampai mati, supaya Anda tidak akan dihukum di kengerian api yang mendasatkan. Mari kita berdoa, pendengar sekalian. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah tahu akhir hidup setiap orang. Setiap orang akan menuju kemana Alkitab sudah jelaskan. Yang tidak percaya Yesus menuju Hades untuk menunggu penghakiman Gehenna pada akhir zaman. Sedangkan yang percaya Yesus pergi ke Firdaus di perjanjian lama. Dan sekarang ini setelah kematian dan kebangkitan Yesus, dia pergi langsung ke sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah firman Tuhan ini di hati para pendengar, agar mereka takut, gentar, dan tetap setia percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dosa manusia. Inilah doa dan permohonan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian firman